Selamat datang di Ngobams, ngobrol bareng mahasiswa season 2. Kembali lagi nih di Ngobams Season 2 bersama saya host 1 Puspa Nuranggreni Wibowo dan rekan saya. Saya Nadia Eka Dewi Pratiwi, sebagai host 2. Kami dari Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Divisi Hubungan Masyarakat, dan juga dibantu oleh teman-teman di belakang kita dari Divisi Medinfo, Media dan Informasi. Oke, kita mau bahas apa nih, Kak? Jadi di video episode pertama kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa tentang seputaran lifestyle anak kuliah zaman sekarang ya. Lifestyle mahasiswa nih. Betul sekali. Penasaran nggak sama narasumber kita kali ini? Wah, siapa tuh? Siapa tuh? Kita kenalin apa nggak usah ya? Atau langsung masuk aja dah? Wih, kembali lagi nih di Ngobams Season 2. 2. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kan ada pepatah ngomong nih, tak kenal maka tak sayang. Boleh deh kamu ngenalin nama kamu gitu? Boleh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Amaria Mudia dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Kampus 1. Gimana nih? Amare sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi di Ngobam Season 2 ini akan kita awali dengan episode yang Membahas seputar lifestyle mahasiswa. Tuh. Kalau menurut Amara sendiri, lifestyle itu apa sih? Gaya hidup kita sehari-hari ya sih? Gaya hidup sehari-hari, gimana cara kita manage time, gimana cara kita manage uang, bahkan kayak gitu. Aku mau nanya nih, kalau semisal menurut Amara, dari sudut pandang Amara sendiri, lifestyle di kampus tuh menurut Amara pengaruh nggak sih buat Amara sendiri? Pengaruh banget. Dari jenis apa tuh, kayak fashion apa-apa gitu? Iya, dari fashion, dari gaya makanan, dari kegiatan juga itu ngaruh banget sih buat sehari-hari. Oke. Ngomongin soal lifestyle nih. Kira-kira kan lifestyle itu biasanya dibentuk dari kebiasaan kamu. Kalau boleh tahu, kegiatan apa, kayak kebiasaan apa yang biasa kamu lakuin akhir-akhir ini? Biasanya sih aku ikut seminar psikologi, seminar dari luar bahkan. Terus aku juga lagi suka banget belajar bahasa luar. Kayak baca Prancis, bahasa Mandarin, tapi aku masih belajar soal itu. Iya. Bagus nih sobat. Sobat harus tiru narasumber kita. Bisa belajar bahasa Prancis. Kalau aku Rajin ikut seminar. Betul. Kalau aku sih jujur aja gak bisa ya. Dan gak belajar juga. Jadi selama belajar bahasa luar itu ada kesulitan nggak menurut Amira sendiri? Ada, karena kan emang kita asli orang Indo ya. Jadi buat aksen-aksen yang kayak gitu tuh agak kelibet gitu nggak sih orang Indo? Betul. Demi memenuhi lifestyle hidup yang namanya anak muda ya, untuk ngejar sebagai anak muda yang bisa glow up dan tampil bagus ya, perlu apa ya, mengembangkan diri lebih lagi lah. Betul. Oke. Terus tadi kalau boleh tahu belajar apa aja? Bahasa apa aja? Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Bonjour. Taunya bonjour. Bonjour. Ya, taunya bonjour pasti. saya nggak tahu sama sekali, sobat. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang biasanya kamu lakukan kalau kamu lagi bosen nih, kalau kamu lagi boring, misal kalau habis ngampus, kamu nih mahasiswi rantau nih, terus kalau misalnya lagi boring, lagi bosen di kosan tuh kayak gimana sih? Apa yang biasa kamu lakuin? Biasanya tuh aku baca buku novel atau enggak baca buku soal psikologi biasanya, atau ke Gramet buat sekedar baca buku doang, atau main Sims. Aku suka banget main game soalnya. Saya juga suka main Sims.
Kebetulan Sims berapa? Sims 4. Aduh, apa ini? Nggak tahu. Terus lanjut lagi. Biasa kalau ini kan baru aja libur nih, belum lama libur semester. Apa yang kamu lakuin waktu libur semester kemarin? Kemarin itu aku jalan-jalan aja karena sama keluarga kan udah lama kuliah berapa bulan ya? 6 bulan, 4 bulan mungkin, terus habis itu liburan, habisin waktu bareng keluarga juga, bareng teman-teman. Ya, Wah, asik juga ya. Semisal hangout nih sama teman-teman. Narasumber juga kan suka hangout gitu ya sama teman-teman. Menurut kamu nih, perlu nggak sih sebenarnya hangout itu buat anak muda? Sebenarnya perlu nggak sih? Kalau dari sudut pandang kamu? kalau menurut aku tuh perlu ya. Biasanya kegiatan sehari-hari tuh bikin suntuk nggak sih? Bikin suntuk, capek. Jadi untuk ngelepasin semua itu tuh dengan hangout. Mau hangout sama teman-teman, mau sama keluarga, atau sama saudara sendiri tuh yang penting ngelepas. Yes. Ya kan, ngelepas capek ya hari itu. Self refresh ya. Betul. Itu semisal hangout itu ngapain aja? Misalnya semisal hangout karena dasarnya hangout ya itu ada nambah-nambahin kayak bahas belajar gitu, bahas tugas apa memang hangout untuk memang main aja gitu. Kalau kamu? Kalau misalnya aku kadang hangout ada untuk main, tapi ada juga untuk kayak sesi seriusnya. Jadi kayak buat ngebahas new update aja buat deep talk sehari-hari. gitu sama Iya, teman. gitu. Suka banget kan kayak Sobat, gitu. cocok kan ini Deep talk narasumbernya? nih, soal-soal deep talk nih. Oke, itu kira-kira spend money-nya berapa itu ya kalau untuk hangout tuh? Kalau dari Amira sendiri tuh berapa tuh kira-kira? Aku nggak banyak sih buat spend money karena aku masih manage untuk keinginan sama kebutuhan gitu. Nah tuh sobat denger, jangan hangout, buang-buang duit, nggak di manage jadi apa? Taunya cuman visi misi foya-foya mulu. Aduh. Kuning nih Shopee Pay letter. Aduh. Terus kalau misalkan spend money kayak gitu-gitu, biasa tuh suka apa? Kayak asal nongki atau sama yang tadi kayak ditanya sama belajar, mungkin sambil beli buku di Gramet atau mungkin belanja yang buat fashion, baju gitu-gitu atau gimana? Kalau aku sih lebih banyak ke spend ke apa ya, hal-hal yang berguna aja sih buat sehari-hari atau buat long life aja kayak buat buku kita bisa baca berulang atau pakaian kita masih pakai itu lagi kan nggak mungkin kita kayak satu kali pakai terus udah sekali pakai doang kan nggak mungkin. Oh iya. Gitu. Oh iya benar. Bener sama ada fenomena yang ini nggak sih? Baju yang cepet apa tuh dicepet produksiin itu jadi banyak limbah gitu. Iya. Kalian tim yang mana beli baju sekali banyak apa sekali tapi dipakai tahan lama biar maksudnya nggak banyak limbah ya. Kita kan sebagai anak muda jangan sampai membuat dengan berbelanjanya kita yang too much jadi akhirnya banyak limbah nih di mana. Nah, sobat. Lagi sekarang yang marak-maraknya FOMO nih, yang Bener. entah dari segi prestasi. Kalau dari segi prestasi mungkin bisa dicontoh, tapi dengan cara yang halal juga ya guys, jangan yang curang-curang juga, jangan. Oke, sekarang kita akan masuk di sesi pernah nggak sih? Oke, mungkin bisa dijelasin sama Kak Puspa, pernah nggak sih itu apa sih Kak? Sobat, jadi kita akan main games. Dan gamesnya tuh seperti spin wheel. Nah, nanti pada saat spinnya berhenti, itu ada pertanyaan. Kayak pertanyaannya kayak random gitu. Pernah nggak sih? Kayak gitu. Jadi nanti kamu jawab sesuai dengan yang spin itu berhenti. Oke? Gitu. Oke, sobat. Oke. Gasken. Cekidot. Nah, Oke. ini. Beli makanan yang mahal. Pernah nggak Nggak sih? beli makanan yang mahal? Mana nih? Pernah, tapi kan mahal itu tergantung dari orang semahal apa gitu. Oh iya. Relatif. Apa Kalau ya? sudut pandang kamu aja dah yang mahal tuh, yang pernah kamu beli. Pernah. Pernah. Oke, lanjut.
Waduh, apa nih? Pernah nggak sih bohong ke orang tua untuk beli buku tapi malah beli yang lain? Pernah. Pernah. Oke. Problematik Selagi ya, anak mahasiswa. kos ini urusan bohong kayaknya makin lama makin pro nih. Kalau buat urusan duit. Oke, lanjut. Nah. Wah. Pernah nggak sih belum mandi tapi berangkat kuliah? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, aku Selalu juga nggak mandi. pernah, Gil. Selalu mandi. Heeh. Aduh, jadi Aduh, minder iya, aku. kayak kalau nggak mandi gimana? Kayak nggak nyaman aja gitu nggak sih ya? Ya, Mau sepagi apapun kamu Oh ya, pasti pasti mandi. ya lanjut. Oke, experience. Pernah nggak punya pengalaman yang memalukan? Pernah nggak? Ini sesi ya? storytelling nih. Apa? Pengalaman yang memalukan kayak semua orang pernah sih. Iya. Tapi aku yang seinget aku tuh kalau manggil nama orang salah gitu gak sih? Salah orangnya. Udah Noel, udah ngagetin gitu. Udah ngagetin ternyata salah orang. Wah. Itu bajunya sama persis dari belakang sama persis. Aku tahu itu pasti malu Gimana banget sih? dan pasti awkward moment banget kan? Iya, kayak udah lihat-lihatan lagi. Kenapa Mbak? Nyari alasan. Oh, maaf Mbak tadi saya. Salah. Oke. Oke, lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Next. kayaknya. Ngambil orang tua diam-diam. Pernah Waduh, nggak sih? Orang tua diem-diem. Ngutil nih, ngutil. Pernah nggak? Enggak. Nggak. Wah, Enggak pernah. Masya Allah. Sobat wajib ditiru nih, narasumber kita nggak pernah ngambil duit orang tua diam-diam. Awas ya sobat-sobat di rumah tuh suka Ya nggak ngutil-ngutil nih. dosa, apalagi di bulan Ramadan ya. Wah. Tuh, Aduh. jangan sampai ya. Yuk, Oke, next. Spend money. Pernah nggak spend money lebih atau hampir sejuta dalam sehari? Pernah. Pernah. Otomatis pernah dong, soalnya yang sempat liburan ke luar Itu- negeri. Kira-kira spend money-nya paling banyak di bagian apa? Fashion, apa Iya. gitu, apa? Di Tahu bagian ya, kebutuhan. bagian ya, bagian fashion, bagian baju, kerudung. Cewek-cewek tuh pasti hitam sih sebenarnya. Sama ya sebenarnya. Mau pasmina hitam tapi ya banyak beli lagi ya tapi warna hitam. Lebih kalau kamu menurut kamu prefer ke makeup apa fashion gitu nggak sih? Kalau lebih semalam tuh ini spend ke skincare. Oh, Skincare ya bener tuh sobat Skincare. Anupa. Invest kan? Tuh, invest. invest. Cantik tuh harus invest. Seperti narasumber kita. Sobat di rumah juga harus pakai skincare. Merawat. Tapi ini Mandi. belum ada endorse ya. Kalau ada, Iya, nih. Boleh lah, boleh. oke. Boleh. Next. Yuk. Ini kayaknya Udah, next aja Kak. Next aja yang udah. Next aja. Next ini kayaknya udah lagi. Berarti sedikit ya pertanyaannya. Ya cepet banget. Nih. Jalan dari siang sampai malam. Aduh, gimana ini? Pernah, bahkan pernah dari pagi sebelum subuh sampai malam. Sampai malam. Ngapain Kira-kira malamnya mentok sampai jam berapa biasanya? Kadang pernah sampai ke subuh lagi. Oh, pagi sampai pagi dong. Pagi sampai pagi. Pergi pagi pulang pagi. Betul. Aduh. Rekan saya pernah nggak sih nih ya? Aduh, Aduh. Pagi pulang. itu pagi. ngapain aja tuh? Subuh, pagi, siang, Ngapain sore, aja? malam lagi, subuh lagi, ngapain aja tuh? Kamu tidur di mana itu teh? Dulu tuh waktu SMP. Oh, Wah. waktu SMP
Waktu SMP. Aku waktu SMP main apa ya? Lompat tali mungkin ya? Apa ya? Iya, SMP tuh sibuk organisasi. Oh iya benar. Kalau boleh organisasi. tahu dulu organisasi waktu SMP sampai yang pergi pagi pulang pagi itu biasanya ikut apa? OSIS, ada OSIS, tapi OSIS tuh nggak ya kayak AP Maghrib. Tapi yang sampai pagi lagi tuh karya tulis ilmiah. Oh. Ngerjain karya tulis ilmiah tuh waktu SMP wajib buat kelulusan gitu, ngambil satu judul buat nanti dibacain siapa yang terbaik gitu. Jadi kayak Iya. harus bener-bener sampai pagi lagi. Oke. Terima kasih untuk sesi ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, balik lagi nih di sesi wawancara lagi setelah tadi ice breaking. Gimana ice breakingnya? Seru banget, seru lah. Udah kaku lagi. Iya, biar ini cair. Betul. Cair. Apa kata saya? Kita kan bahas soal lifestyle nih. Kalau dilihat ya dari isu sosial, pasti nggak ini dong, nggak tabu lagi dengan yang namanya FOMO. Menurut kamu tuh FOMO di kalangan mahasiswa zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Sering ikut-ikutan apa ya, suatu hal tapi sebenarnya tuh gak apa ya, pengen ikut-ikutan aja gitu. Iya. Atau tren-tren masa kini kan orang-orang tuh. Ya padahal kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Iya, Ikut tapi ada yang ikut aja, viral iya. gitu. Yang penting ya FOMO. Tuh sobat pada FOMO nggak? Wah, jangan ditiru ya. Wah, jangan. Not allowed. Ya, Terus kamu sering nemuin nggak sih orang-orang? Misal kamu nemuin nih kayak dia FOMO gitu. Tuh tanggapan kamu gimana? Kalau menurut aku ya, Iya. kalau orang FOMO tuh biarin aja sih. Apalagi kayak seumuran kita terus ikutan FOMO gitu, ikutan tren, ikut-ikutan kayak kemarin konser Blackpink sempet rame kan orang iya. FOMO kayak gitu. Jadi menurut aku biarin aja sih, uang mereka juga ya. Benar. Mau dia spend money Betul. Nonton itu bukan harus jadi fans tapi punya duit. iya. Betul. Kalau fans nggak punya duit, ya nggak bisa nonton. Iya. Nah sobat jangan ini ya FOMO tapi yang pinter gitu ya. benar. Kalau aku sendiri pernah FOMO sih, tapi aku tuh FOMO-nya lebih ke Gimana apa tuh? ya? TikTok, aplikasi TikTok. Kita buat semacam tren-tren kayak gitu. Tapi buat seru-seruan aja sih, bukan buat untuk nunjukin flexi kayak gitu. Pokoknya ya seadanya kita aja. Buat tren tuh buat happy aja. Iya. Kalau aku Buat fun aja. Iya, jujurnya aku FOMO juga. Setiap orang tuh pasti punya FOMO guys. Cuman tergantung dia ke bidang apa dulu dan maksudnya buat apa. Iya. Kalau kamu sendiri nih, pernah nggak? Kayak pernah waktu pas lagi zaman-zamannya apa Blazer tuh. Oh iya, Blazer tuh kayak dulu tuh Blazer karena orang kan murah. Blazer tuh karena dia punya tingkat yang lebih ini, ternyata nggak juga kok. Sehari-hari atau kita mau sekedar bimbel misalnya boleh aja, mau kemana juga Iya. boleh aja pakai Blazer. Betul. Menurut aku FOMO wajar sih, tapi batasnya ya. Dan juga harus sesuai kemampuan juga. Betul. Biasanya FOMO tuh kalau di lingkungan lifestyle anak kampus gitu ya mahasiswa. Menurut kamu tuh di lingkungan apa sih? Lebih prefer ke Iya, bidang bidang apa kayak apa sih? Apa ya? Yang kamu lihat gitu. Kayaknya aku kurang tahu sih soal itu. Yang sekarang nggak terlalu sering merhatiin FOMO juga kan. Iya. Orang-orang yang FOMO juga. Karena biasanya aku ya udah biarin aja. Balance aja ya kampus sama ini, jadi nggak. Terus tadi kan di tren pakaian suka ini ya, blazer ya. Berarti kamu tipe yang gimana, cewek apa kamu? Seperti apa? Kayak mungkin mamba atau tapi mamba pakai blazer juga banyak loh guys yang hitam-hitam kayak gitu. Cewek kue juga sebenarnya. Oh iya, benar. Iya, kamu lebih ke prefer mana nih? Cewek kue apa cewek mamba apa cewek hijau? Cewek ada. Bumi ya, sorry. Hijau. Ya apa ya, kampung ya? Aku lebih suka pakai yang gelap sih, berarti cewek mamba ya. Oh iya, jelas cewek mamba. Tapi kadang Bumi juga Ada. tone kayak agak gelap gitu, coklat gitu. Kamu suka juga coklat gitu? Ya. Karena netral kan bisa buat Betul. panjang Kalau gitu aku sih. sih nggak tahu ya, aku yang mamba. Wah. Terus kalau
Menurut kamu gimana pendapat orang yang kalau misalkan dia FOMO tapi cuma asal ikut-ikutan dan secara kemampuan tuh sebenarnya mereka tuh belum sampai ke situ gitu loh. Untuk sih jangan ikut-ikutan Iya. sih. Sesuaiin kadar kemampuan kita aja gitu loh. Jangan yang pengen ikut-ikutan tapi nggak mampu jadi maksain ke orang tua, jadi maksain minjem ternyata orang tua nggak tahu kayak gitu kan. Iya, jadi akhirnya itu ya sobat, jadi menipu demi mendapatkan sesuatu itu jangan ditiru. Kayak tadi, semisal pengen banget contohnya beli blazer yang bagus, yang ngikut tren, tapi nggak ada duitnya, akhirnya Gak makan 3 hari ke depan guys. dan kayak sebenarnya buku tuh dibeli penting gitu, tapi karena ya udah deh beli blazer dulu, bukunya dikesampingin, jadi duit bukunya ditilep buat blazer. Wah, jadi tiru jangan, guys, ya. nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau dari Amare sendiri, pernah nggak ketemu sama orang yang tipikal kayak gitu? Pernah sih. Pernah, pasti Di pernah. lingkungan teman pasti ada. Pasti ada. Itu nanggepinnya gimana ya? Biasa aja apa gimana? Biasanya aku kayak jangan kayak gitu atau kayak berin aja deh gitu. Tapi kadang tuh ada juga kasus yang pengen ikut-ikutan, tapi akhirnya jadi ke ini pinjol. Ini kan dalam lingkungan pertemanan ya. Kalau ketemu orang yang kayak FOMO gitu, apalagi teman gitu, itu menanggapinya gimana sih kalau kamu? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, kalau teman yang ikut-ikutan atau FOMO kayak gitu, aku sih biarin aja sih. Biarin aja, terserah dia mau ikut-ikutan kayak gimana, toh uang dia, toh yang dia ikutin juga. Kalau itu masih lingkup yang baik sih nggak apa-apa sih. Aku juga nggak yang gimana juga Iya. ngelakuin. Gitu. Jadi kamu tipe yang bukan cuek tapi lebih ke ya udah sih ke orang dia yang Iya. Jangan sampai kayak pinjol gitu. Iya. Wah, jangan dicontoh guys, itu tidak baik. Jangan memaksakan lah, FOMO boleh ya, tapi jangan memaksakan. Tapi banyak nggak sih kayak sekarang tuh kayak pengen ngikut tren kayak gitu, akhirnya kejerumus ke pinjol-pinjol kayak gitu nggak sih? iya. Sobat, jangan sampai. Jangan Karena itu sampai. menyusahkan diri sobat. Iya, diri sendiri sih itu. Kamu punya pengalaman nggak teman kayak seperti itu sampai terjerumus ke pinjol gara-gara pengen ngikuti lifestyle anak kekinian banget sampai harus kayak gitu? Pernah nggak? Tapi kalau misalnya untuk teman sih nggak pernah, tapi pernah dengar dari temen kalau ada yang pakai pinjol gitu sampai akhirnya terlilit utang jatuhnya. Wah. Udah mana pinjolnya juga nggak terpercaya ternyata. Wah, jangan sampai ya guys. Yang niatnya buat bayar SKS malah bikin malah Ya. bikin Maaf nggak masa kita kan ke merantau tuh kuliah ya. Saya juga orang tua kerja, kayak sayang banget nggak sih orang tuanya tahu kita di rantau kuliah, Nah. tahu-tahu anaknya terlilit utang kan? Bayangin nggak sih kita tuh kayak masih di mata orang tua tuh kita masih anak kecil gitu, Iya, kan? masih Anaknya- dibiayain. iya gitu, terus tiba-tiba anaknya pulang bawa utang, gimana tuh nggak shock? Kalau Aduh. aku kalau jadi orang tua, kamu tak kok. pulang-pulang harus bawa gelar malah bawa utang. Wah, tuh, sobat jangan sampai Jangan, ya, sobat. jangan Kita gitu. ingatin semua kepada sobat-sobat jangan pinjol. Jangan sampai pinjol. Tuh sobat. Kalau FOMO juga harus lihat-lihat kemampuan dulu. Betul sobat. Tapi FOMO yang di ranah positif ya. Ya karena kita gini, kita sebagai anak psikologi tuh kadang mikir gini, punya temen, misal kita punya teman juga ada lagi kayak permasalahan kayak gitu, kita tuh sebenarnya kasihan kan. Kayak gimana ya? Kita kan semuanya belajar psikologi nih ya, gimana teori kepribadian seseorang, cara menanggapi perasaan seseorang, karena perasaan masing-masing orang tuh beda-beda gitu. Betul, Kak. Karena sudut pandang dan kepribadian orang tuh beda-beda. Jadi kita sebagai anak psikolog tuh kayak kadang menanggapi hal yang harusnya di bidang psikologi tuh kita juga pingin gitu, karena ya namanya kita juga masih sama-sama belajar ya. Iya. Kita sebagai anak psikolog ya menghindarilah seperti itu. Dia saling mengingatkan. Betul, karena kesehatan mental itu penting nih. Benar. Jangan sampai karena utang banyak mengikuti tren dan lain-lain, jadi kesehatan mentalnya anjlok juga. Iya. Gitu kan banyak sekarang kan kayak nggak beli ini insecure teman-temannya punya ini. Iya, itu jangan sih. Iya, Demi padahal dikenal. padahal kita psikolog tuh harusnya pede aja nggak sih kan? Iya. Apalagi kita belajar, kita yang belajar gitu. Kita contohnya kita mau sombong nih, kita yang belajar tuh manusia, kita tahu gitu lah.
berarti kita lebih pede gitu. Kita harus menghadapi- proud of ourselves. Betul, kata rekan saya itu sobat. Betul. Sekian dari ngobam kali ini. Terima kasih buat Amare. Terima Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin. Sekian dari Di belakang layar dengan Wow, iya.